Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom untuk melanjutkan kajian Alfiah bin Malik, yakni beserta syarahnya, yakni syarah Ilmu Aqil. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabat, para ulama, khususnya Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Aqil, dan untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, dan untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. Ya, sebelum saya melanjutkan pembahasan terkait dengan mubtada khobar, kemarin 2 minggu lalu ya, kalau nggak salah, ada yang menanyakan apakah lafadz yang dimahsur itu harus ditaruh di belakang. Nah, jawabannya itu di sini, di bab fa'il, di bait di bab al-fa'il itu ada bait ini. Wa ma bi illa au bi inna man hasor akhir wa qad yasbiqu in qasdun muhar. Jadi lafadz yang dimahsur, yang dibatasi dengan kata illa atau innama itu akhirkanlah. Waqad yasbiqu in qasdun muhar. Tapi ada juga yang terkadang didahulukan jika ada maksud yang jelas atau ada darurat. Tapi kaidah awal ya, jika kita membuat kalimat yang dihasar, yang dibatasi itu harus diakhirkan. Contohnya kemarin kan kalau bahasa Arabnya Zaid di rumah saja, nah itu gimana? Nah, berarti kan di rumah sajanya itu yang menjadi hasarnya. Berarti ma zaitun illa fiddari. Tidaklah Zaid itu kecuali dia berada di rumah. Berarti Zaid hanya berada di rumah. Karena yang dihasar itu dia berada di rumahnya, maka illa fiddarinya ditaruh di belakang. Atau innama Zaidun fiddari. Itu artinya Zaid hanya berada di rumah. Nah, kalau bahasa Arabnya sebaliknya, yang dihasar adalah Zaidnya, yang di rumah hanya ada Zaid, berarti Zaidnya yang ditaruh di belakang. Ma fiddari illa Zaidun atau innama fiddari Zaidun. Yang dihasar itu memang ditaruh di belakang kecuali ada sebab-sebab tertentu. Waqad yasbiquin qasdul dhuhar. Tapi secara kaidah itu memang harus ditaruh di akhir kalau tidak ada dalil yang membolehkan ya. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan siapa ya kemarin? Saya lupa. Semoga bisa terjawab. Sekarang kita akan melanjutkan bahasan tentang mubtada khobar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma.
وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من إنكما وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من إنكما وفي جواب كيف زيد قل دانف فزيد استغني عنه إذ عرف وحذف ما membuang lafat yakni ma di sini itu berisi mubtada atau khobar ya membuang mubtada atau khobar yu'lamu yang sudah diketahui sudah maklum jaizun itu boleh. Ini pembahasan terkait boleh membuang mubtada atau khobar yang sudah maklum. Nggak usah disebutkan. Kama taqulu sebagaimana ucapanmu zaitun. Kita hanya mengatakan zaitun ba'da man indakuma. Setelah pertanyaan man indakuma. Siapa yang berada di sisi kalian berdua? Jawabannya adalah zaitun. Zaitun. Di sini yang dibuang adalah khobarnya. Ai zaitun indana. Zaid yang berada di sisi kami. Karena indana sudah maklum, maka boleh dibuang, nggak usah disebutkan lagi, boleh. Wafi jawabi kaifa zaitun. Dan pada jawaban lafat kaifa zaitun, kul katakanlah danif. Danif ay sahih. Yani sehat. Bagaimana keadaan Zaid? Katakanlah danif, sehat. Nah, berarti di sini yang dibuang adalah mubtada'nya. Ai huwa zaitun atau zaitun danif. Fa zaitun maka lafaz zaitun yakni sebagai mubtada'nya itu ustunya anhu tidak perlu disebutkan lagi. Ya. Tidak dibutuhkan lagi. It urif karena sudah maklum. Karena sudah diketahui. Nah, karena tanpa kita mengatakan zaitun danifun, zaitun danif, kita sudah maklum kalau yang sehat adalah zaid. Karena yang ditanyakan adalah zaid. Nah, maka mubtada'nya ini dibuang karena sudah maklum. Nah, dalilnya ini. Wahad fuma yu'lamu jaizun kama taqulu zaitun ba'da man indakuma. Yuhdafu. Nah, ini mungkin ada yang mau membaca atau langsung saya, silakan. Ya, Ustazah, boleh. Ya, silakan Mas Iqbal. Yuhdafu kullun minal mubtada'i wal khabari idza dalla alaihi dalilun jawazan aw wujuban. Fadzakara fi hadaini al-baitaini al-hadfa jawazan. Famithalu hadfil khabari ay yuqala man indakuma. Fataqulu zaidun. At-taqdiru zaidun indana. Wa misluhu fi ra'yi kharajtu fa idza as-sab'u at-taqdiru fa idza as-sab'u hadirun. Qala syairu nahnu bima indana wa anta bima indaka radin war ra'yu mukhtalifun. At-taqdiru nahnu bima indana raduna. Wa mithalu hadfil mubtada'i ay yuqala kaifa zaidun fataqulu sahihun ay huwa sahihun. Wa in syi'ta sarrahta bi kulli wahidin minhuma faqulta zaidun indana wa huwa sahihun. Ya, Wa sudah in ya. syi'ta Oh. wa misluhu qauluhu ta'ala wa misluhu qauluhu ta'ala man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha ay man amila salihan fa'amaluhu linafsihi wa man asa'a fa'isa'atuhu 'alaiha. Qila wa qad yuhdhafu al-juz'ani a'ni al-mubtada'a wal khabara lid-dilalati 'alaihima ka qaulihi ta'ala
Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin. Wallahi lam yahidna ay fa'iddatuhunna salasatu ashhurin. Fahudhifa al-mubtada wal khabaru wa huwa fa'iddatuhunna salasatu ashhurin lidilalati ma qablahu alaihi. Wa innama hudhifa liwuqu'ihima mawqi'a mufradin. Wadh-dhahiru anna al-mahdhufa mufradun. Wat-taqdiru wallahi lam yahidna kadzalika. Wa qawluhu wallahi lam yahidna ma'tufun ala wallahi ya'isna. Wal ula apa aula ya? Wal aula. Wal aula ayyumathila binahwi qawlika na'am fi jawabi azaidun qa'imun id at-taqdiru na'am zaidun qa'imun. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Ya, Bagus ya bacaannya. Ya. Kita baca syarahnya. Yuhdafu kullun minal mubtada'i wal khabari idza dalla alaihi dalilun jawazan aw wujuban. Jadi masing-masing dari mubtada dan khabar itu dibuang, boleh dibuang. Idza dalla alaihi dalilun, jika ada dalil yang menunjukkan diperbolehkan atau diwajibkan dibuang, ya. Jawazan au wujuban. Jadi ada yang boleh, ada yang hukumnya boleh, ada yang wajib. Dengan syarat ada dalilnya yang menunjukkan diperbolehkan atau diwajibkan baik mubtada atau khabar itu untuk dibuang. Fadzakara fi hadzainil baitaini al-hadfa jawazan. Sedangkan Imam Musannif yakni Imam Ibnu Malik menyebutkan pada dua bait ini hukum membuangnya itu adalah boleh. Jadi yang disebutkan dalam dua bait tadi itu boleh membuang mubtada atau khabar. Famisal hadfil khabari ayyuqala man indakuma fataqulu zaitun. At-taqdiru zaitun indana. Nah, contoh boleh membuang khabar itu adalah perkataanmu, ya. Dikatakan man indakuma, siapa yang berada di sisi kalian berdua. Fataqulu, maka kamu menjawab zaitun, Zaid. At-taqdiru, takdirnya zaitun indana. Zaid itu yang berada di sisi kami. Jadi indana ini khobarnya itu mahdhuf, ya, dibuang. Kenapa? Karena sudah maklum. Tanpa kita menyebutkan indana, ini sudah maklum kalau yang berada di sisi kami itu Zaid itu berada di sisi kami. Karena sesuai dengan pertanyaannya, ya. Contohnya juga, ya, pada suatu pendapat kharajtu fa'idzan as-sab'u. Saya keluar lalu tiba-tiba ada binatang buas. At-taqdiru fa'idzan as-sab'u hadirun. Ini juga yang dibuang adalah khobarnya. Tanpa menyebutkan hadirun, ini kita sudah paham kalau binatang buas itu tiba-tiba datang. Hadirun. Yang dibuang adalah khobarnya, yakni ay hadirun. Begitu juga di dalam syair. Ini gimana ini bunyinya, apa syairnya? Nahnu bima indana wa anta bima indaka radin warra'yu mukhtalifun. Kami berada dengan apa yang ada di sisi kami, dan kamu dengan apa yang di sisi kamu, dan kamu ridho, ya. Anta radin, anta mubtada, radin khobar, dengan apa yang di sisimu. Kamu rela, ridho dengan apa yang di sisimu. Warra'yu mukhtalifun. Menjadi pokok pembahasan di sini adalah nahnu bima indana. Ai nahnu bima indana raduna.
Nah, jadi ada khobar yang dibuang di sini, yakni roduna. Kami ridho dengan apa yang di sisi kami. Berada di sisi kami ridho, rela. Ini dibuang. Maklum, karena sudah maklum. Itu tadi yang membuang khobar. Membuang khobar. Misal hadfil mubtada'i, sedangkan contoh yang membuang mubtada ayyuqala kaifa zaitun, bagaimana keadaan Zaid, fataqulu, maka kamu mengatakan sahih, sehat, ai huwa sahihun, yakni dia sehat. Tanpa kita menyebutkan huwa, itu sudah maklum kalau yang sehat adalah Zaid. Maka di sini yang dibuang adalah mubtada, hanya menyisakan khobarnya, yakni sahih. Kalau di bait tadi mengatakan dengan apa, kosakata danif, ya, danif. Kalau di sini sahih. Wa in syi'ta sarrahta, jika kamu menghendaki sarrahta, kamu boleh untuk mengatakan dengan jelas, menyebutkannya bikulli wahidin minhuma, ada masing-masing dari keduanya. Fakulta, kamu boleh mengatakan zaitun indana, dan boleh mengatakan huwa sahihun. Jadi boleh ditambahkan, boleh dibuang. Karena di situ tadi ya, pembuangannya itu hukumnya jawaz, boleh. Karena biasanya kan daripada kepanjangan, kita dikat aja, yang perlu aja yang di apa namanya, yang disebutkan, zaitun gitu saja, atau sahih, ai huwa sahih. Kayak biasanya faslun ya, kalau di kitab-kitab itu faslun ai hadza faslun, atau babut taharati ai hadza babut taharati, biasanya itu membuang mubtada karena sudah maklum. Biasanya di judul bab gitu ya, faslun atau babul apa itu membuang mubtada. Kalau makna ini biasanya tetap disebutkan kalau ustadz-ustadz itu faslun ai hadza, atau dikasih ai biar tahu kalau itu membuang mubtada. Kila, nah dikatakan, oh ini ya, wamis luhu. Contohnya juga qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Ini surat Fussilat ayat 46. Ai man amila sholihan fa'amaluhu li nafsih wa man asa'a fa isa'atuhu 'alaiha. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, mengerjakan perbuatan yang soleh yang baik, maka pahalanya amal itu ya untuk dirinya sendiri. Ini membuang mubtada ya. Man amila sholihan fa'amaluhu ay fa'amaluhu li nafsihi wa man asa'a fa isa'atuhu 'alaiha. Kila, dikatakan pula, tadi kan boleh membuang mubtada atau khobar, salah satunya. Nah ini dikatakan pula waqad yuhdhafu al-juz'ani. Terkadang dibuang dua bagian itu. A'ni al-mubtada'a wal khobaro. yakni mubtada dan khobar sekaligus dibuang kedua-duanya. Liddilalati alaihima. Karena ada petunjuk, dalil yang menunjukkan kalau itu dibuang. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Wallai ya isna minal mahidhi min nisaikum in tatabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhur. Ya. Wallai lam yahidun. Ya. Ini terkait dengan orang yang iddah. Orang-orang yang terputus
haidnya dari di antara wanita-wanita kalian ini, tapi jika kalian bingung fa'iddatuhunna, maka iddahnya mereka adalah salah satu asyhur, 3 bulan. Walai lam yahid, dan wanita-wanita yang tidak haid. Ai fa'iddatuhunna salah satu asyhur, yakni iddahnya mereka, yakni alla ilam yahid ini salah satu asyhur juga, 3 bulan. Ini dibuang mubtada plus khobarnya, satu paket dibuang. Fahudifa al mubtada'u wal khobaru, dibuang mubtada dan khobarnya sekaligus. Wahwa fa'iddatuhunna salah satu asyhur, yakni fa'iddatuhunna salah satu asyhur ini. Lidilalati ma qablahu alaihi, karena ada petunjuk yang petunjuk sebelumnya. Ini kan sudah ada di sebelumnya, sudah disebutkan. Sebelumnya di sini ya, fa'iddatuhunna salah satu asyhur wallai lam yahidna fa'iddatuhunna salah satu asyhur, karena dia diatofkan, maka sama ya. Wa inna ma hudifa liwuqu'ihima mauqi'an mufradin. Tapi ini dibuang karena menempati tempatnya mufrad. Wa dhahir anal mahdhufa mufradun. Nah, secara dohirnya itu yang dibuang adalah mufrad. Wa takdirnya adalah wallai lam yahidna kadzalik. Jadi secara dohir ya yang dibuang adalah kadzalik. Begitu juga wanita-wanita yang tidak haid lagi itu iddahnya adalah 3 bulan. Wa qawluhu wallai lam yahidna. Wallai lam yahidna ini ma'tufun ala wallai ya lam ya wallai ya isna, karena diatofkan pada kata sebelumnya wal wal ula wal aula wal ula. Tapi yang ini kan katanya yang dibuang adalah kadzalik. Tapi yang lebih baik ayumas silabinah bi qaulika na'am. Yakni kamu dimisalkan dengan contoh na'am, jawaban na'am fi jawabi azaidun qaimun. Apakah Zaid berdiri? At-takdir itu takdirnya adalah na'am Zaidun qaimun. Ya, Zaid berdiri. Nah, jadi kalau menurut Imam Ibnu Aqil ini lebih baik ya yang dibuang ini ya fa'iddatuhunna salah satu asyhur. Nah, bukan hanya kadzalik. Diserupakan dengan jawaban na'am pada pertanyaan azaidun qaimun. Na'am zaidun qaimun. Akhirnya mubtada dan khobarnya dibuang sekaligus. Na'am zaidun qaimun. Jadi bisa saja dua-duanya dibuang. Tidak hanya mubtadanya saja atau khobarnya saja, tapi dua-duanya dibuang. Dengan catatan ada dalil ya, dilalah yang menunjukkan hal tersebut. Kalau ini kan dalilnya, dilalahnya adalah pada pertanyaan sebelumnya. Na'am zaidun qaimun. Tapi biasanya kalau di guru-guru itu nggak boleh hanya na'am saja. Na'am apa harus disebutkan. Padahal secara nahwu diperbolehkan ya, hanya menyebutkan na'am saja. Karena mubtada dan khobar yang dibuang itu sudah maklum. Itu terkait dengan boleh ya membuang mubtada atau khobar yang sudah maklum. Hukumnya ini diperbolehkan. Dalilnya ini tadi wahad kuma yu'lamu jaizan kama taqulu zaitun ba'daman indakum wa fi jawabi kaifa zaitun qultanif fa zaitunis tuniya anhu id'urif. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau menambahi ya, keterangannya. Silakan.
Ini Ustazah, tadi pembahasan untuk yang mubtada atau khobar yang dibuang karena wujuban tadi belum, itu kondisinya ketika apa yang wujuban? Oh ini, yang ini. Yang ini akan kita belum kita bahas apa baca. Ini Bapak adalah ulah waliban hatu ini. Oh ya, baik baik baik. Ya. Yang tadi berhukum jawaz ya boleh. Nah, ada empat tempat yang diwajibkan untuk membuang khobar. Ini yang baru akan kita baca, tapi sepertinya ini hanya beberapa saja karena waktunya tidak cukup ya. Wa ba'da laula ghaliban haqqi khabar hatin wa fina sunyaminin dastaqar wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma kamithli kullun sani'in wa ma sana' wa qabla halin la yakunu khabaru 'anil ladzi khabaruhu qad umira qadar biyal 'abda musi'an wa atam taminiyal haqqa manutan bil hikam. Ini baru bait yang menyatakan ada tempat-tempat yang wajib untuk membuang khobar. Ini khusus khobar. Nah, di mana saja? Yang pertama ini wa ba'da laula waliban harful khobar hatmun. Yani setelah laula. Setelah laula waliban pada umumnya hatful khobar. Membuang khobar. Hatmun, hatmun ay wajib. Yani hukumnya adalah wajib. Itu yang pertama, yakni setelah laula. Yang kedua, wa fi nasin yaminin. Dastakor. Yang kedua adalah pada teks yang berkaitan dengan sumpah. Yamin ini sumpah. Maka wajib cara wajib membuang khobar. Yang ketiga, wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma'. Setelah wawu yang berarti beserta. Wawu ma'iyah. Kamisli kullu soni'in wa masona. Seperti contohnya kullu soni'in. Setiap pekerja itu wa masona beserta apa yang dikerjakan atau beserta yang dilakukan. Kreativitasnya beserta dengan apa yang dilakukan. Wa qabla halin yang berapa? 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini ya. Wa qabla halin la yakunu khabaro. Ini sebelum hal la yakunu khabaro, yang hal itu tidak boleh dijadikan khobar. Anil ladzi khabaruhu qad utmira. Sebagai ganti dari khobarnya itu berupa domir. Kador bial abda, contohnya ini. Kador bial abda musian. Pukulanku terhadap hamba itu musian. Nah, musian ini hal. Dorbi ini mutada, abda ini maf'ul. Musian. Ini nggak ada khobarnya. Karena halnya di sini ini juga tidak boleh menjadi khobar. Wa atamma tabaniyal haqqo manutan bil hikam. Juga contohnya wa atamma tabaniyal haqqo manutan bil hikam. Nah, tapi insya Allah ini tidak akan saya jelaskan semuanya. Cuma satu aja ya. Ustaz, biar nggak jeli, maksudnya biar biar nggak ini, biar nggak pusing kitanya. Ya. Hasilu ma fi hadhil abyati. Kesimpulan dari bait-bait ini yang empat tadi ya. Yakni annal khabara yajibu hadfuhu fi arba'ati mawadhi'ah. Ini khobar itu wajib dibuang pada 4 tempat. Khobar, tapi ini khusus khobar. Kalau tadi kan boleh ya, baik mubtada maupun khobar. Kalau yang bait ini khusus khobar yang wajib dibuang. Yang pertama, al-awwalu
ayakuna khobaron limubtada'in ba'da laula. Ini khobar itu yakni ayakuna khobaron, khobarnya itu menjadi khobar dari mubtada yang jatuh setelah laula. Contoh laula zaitun la ataituka. Seandainya tidak ada zaid, maka saya tidak akan menemuimu. La ataituka, mendatangimu. At-takdir, perkiraannya adalah laula zaitun maujudun. Laula zaitun maujudun. Jadi yang dibuang adalah maujudun ini. Khobarnya. La ataituka. Wahtaroza biqaulihi ghaliban. Musonif mengecualikan dengan kata ghaliban pada umumnya. Jadi pada umumnya khobar yang jatuh setelah mubtada yang disertai laula itu dibuang pada umumnya. Tapi ada juga yang tetap disebutkan. Jadi umumnya seperti dibuang, tapi ada juga yang disebutkan. Amma waroda dzakarahu fihi syudzan. Jadi kalau disebutkan itu dia hukumnya syadz atau langka, jarang. Biasanya di syair-syair kaqaulihi, bagaimana ucapan penyair, laula abuka, gimana ini? Laula abuka walaula qablahu Umar. Al-Quds ilaika ma'adun bil maqaliti. Yang menjadi pokoknya di sini adalah walaula qablahu Umar. Nah, fa Umaru mubtada'un wa qablahu khobar. Nah, ini tetap disebutkan khobarnya, yakni qablahu. Padahal kalau secara umum khobar itu harus dibuang kalau jatuh setelah mubtada yang disertai laula dan didahului laula. Tapi di sini disebutkan walaula qablahu Umarun. Wa hadzal ladzi dzakarahu al-musannifu fi hadzal kitab. Inilah yang disebutkan oleh musannif dalam kitab ini, min annal hadfa ba'da laula wajibun illa qalilan. Yani membuang khobar setelah mubtada yang disertai laula itu wajib illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Yani biasanya di syair-syair tadi ya, seperti yang contoh tadi. Dua tariqatun li ba'din nahwiyin. Ini metode pada yang diusung oleh sebagian ulama nahwu. Jadi metode yang pertama adalah wajib membuang khobar setelah mubtada yang disertai laula, kecuali hanya sedikit. Hanya sedikit itu metode pertama. Pendapat yang pertama. Wa tariqatus tsaniyah, metode yang kedua, annal hadfa wajibun daiman. Ini tidak ada pengecualian. Wajib dibuang selamanya, daiman. Wa anna ma warada bin dzalika bi ghairi haqqin fi dzahir muawwalun. Adapun yang contoh di atas ini ya, tanpa dibuang ini kan tanpa dibuang secara zahirnya, muawwalun itu ditakwil. Jadi nanti ditakwil apa? Jadi apa gitu ya. Nah, menurut pendapat yang kedua ini wajib dibuang. Seandainya ada yang ditambahkan itu nanti ditakwil. Entah itu dihadirkan mubtada lagi atau gimana. Wa tariqatus salisatu, metode yang ketiga atau pendapat yang ketiga, annal khabara imma ayyakuna kaunan mutlaqan au kaunan muqayyadan. Ada kalanya dia kaun menjadi secara mutlak atau muqayyad dibatasi. Fa in kana kaunan mutlaqan wajib hadfuhu. Jika secara mutlak khabarnya itu ya, maka wajib dibuang. Contohnya
Jadi tidak jelas, tidak dibatasi. Laula zaitun lakana kada. Laula zaitun lakana kada. Seandainya tidak ada zaid, maka dia seperti ini. Ai laula zaitun maujudun. Maksudnya secara mutlak itu tidak tidak dibatasi ya. Lakana kada kan. Wa in kana kaunan muqayyadan, tapi jika dibatasi, fa imma ayatullah alaihi dalilun wajib dzikruhu. Jika ada dalilnya, ya, ada dalilnya yang menunjukkan pada muqayyad tadi, maka wajib disebutkan. Jadi kalau mutlak harus dibuang, kalau muqayyad seperti ini wajib disebutkan. Contoh, laula zaitun muhsinun ilayya ma ataitu. Laula zaitun muhsinun ilayya ma ataitu. Seandainya Zaid tidak baik kepadaku, ma ataitu, maka aku tidak akan mendatanginya. Wa in dalla alaihi dalilun jaza isbatuhu wa hadfuhu. Jika ada itu ya, agak beda yang di kitab PDF dengan yang kitab saya. Itu yang di kitab saya fa illam yadullah, bukan fa imma ayyadullah. Fa illam ayyadullah alaihi dalil wajib dzikruhu. Iya. Di sini ada ya. Soalnya di bawahnya wa indallah. Iya, iya, iya. Kurang ya ini berarti ya. Ya. Kalau di kitab yang cetak ini diulangi lagi ya. Karena fa imma ayatullah fa imma ayatullah alaihi dalilun aula fa illam yatullah. Fa illam ya, fa illam di sini. Fa illam yatullah alaihi dalilun fa illam yatullah alaihi dalilun wajib dzikru. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Nah, di sini ada kesalahan cetak ya. Contohnya laula zaitun muhsinun ilayya ma ataitu. Wa in dalla alaihi dalilun jaza isbatuhu wa hadfuhu. Jika ada dalil yang menunjukkan padanya, maka boleh menetapkannya atau membuangnya. Jaza isbatuhu wa hadfuhu. Nahu ayyuqala. Contohnya hal zaitun muhsinun ilaika. Apakah Zaid itu baik terhadapmu? Fataqulu laula zaitun lahalaktu. Laula zaitun lahalaktu. Ai laula zaitun muhsinun ilayya lahalaktu. Ini kan ada dalil ya yang menunjukkan hal zaitun muhsinun. Di sini sudah ada muhsinunnya di pertanyaannya, maka boleh untuk menetapkannya atau membuangnya. Laula zaitun lahalaktu atau laula zaitun muhsinun lahalaktu. Fa'in syi'ta, jika kamu menginginkan, asbat tahu, kamu boleh menetapkannya. Ya, muhsinunnya boleh ditampakkan. Wa minhu qawlu abil ala al-ma'ari yudhibur ra'bu
minhu kulla adbin falaulal yimtu yumsiku la sala. Jadi pokok ini ya. Falaulal yimtu yumsikuhu la sala. Ini boleh ditampakkan khobarnya. Waqad ikhtara al-musannifu hadhihi at-tariqata fi ghairi hadal kitab. Musannif memilih metode ini fi ghairi hadal kitab, tapi pada selain kitab ini. Nah, kalau pada kitab ini kan beliau mengikuti thariqah yang pertama, ya kan? Jadi wajib dibuang kecuali pada illa qalilan, kecuali pada hal-hal tertentu. Atau ghaliban, bahasanya tadi ghaliban. Yang kedua, mungkin yang kedua sampai selanjutnya kita bahas minggu depan. Yang jelas di sini sudah dikasih bocoran ya, yang di bednya itu ada 4. Setelah laula, setelah sumpah, ya. Ada teks sumpah ya, ada teks sumpah. Setelah waw ma'iyah dan sebelum hal. Sebelum hal yang mana hal itu tidak boleh dijadikan khobar. Itu harus membuang khobar, wajib membuang khobar. Ya, mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu. Atau ini yang hadir lumayan, alhamdulillah. Cuma sedikit. Kita teruskan minggu depan, insya Allah masih terkait dengan data khobar. Ya. Ini hampir selesai ya. Tinggal 1 bait lagi yang bait terakhir tentang data khobar itu kan boleh satu khobar, satu mutada, beberapa khobar, lebih dari 1 khobar, 1 mutada, khobarnya lebih dari 1, itu diperbolehkan. Nah, mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita, kalau tidak ada halangan, semoga sehat semua, kita lanjutkan mengkaji terkait dengan khobar yang wajib dibuang dan khobar yang lebih dari 1. Nah, kita tutup dengan baca surah Al-Fatihah dan doa kafar majlis. Al-Fatihah. Subhanakallahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan.